Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi biaya kualitas dan produktivitas. Saya, Maria Rosena Munte sebagai pemateri pertama, dan rekan saya, Haidar Arif Zulham sebagai pemateri kedua, dan rekan saya, Iratika Tambunan sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir, Joshua Agatha Manalu sebagai pemateri keempat. Kualitas dan produktivitas. Era industrialisasi yang semakin kompetitif sekarang ini menuntut setiap perusahaan untuk dapat ikut serta dalam persaingan. Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan agar dapat bersaing adalah meningkatkan kualitas hasil produksinya. Dengan hasil produksi yang berkualitas, maka diharapkan para pelanggan atau konsumen akan tertarik dan membeli hasil produksi yang ditawarkan oleh perusahaan. Kualitas dan produktivitas. Untuk mencapai produk yang berkualitas, perusahaan harus melakukan pengawasan dan peningkatan terhadap kualitas produknya, sehingga akan diperoleh hasil akhir yang optimal. Kualitas yang meningkat dan mengurangi terjadinya produk rusak, sehingga mengakibatkan biaya-biaya yang terus menurun, pada akhirnya meningkatkan laba. Biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan usaha peningkatan kualitas produk disebut biaya kualitas. Kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Mendefinisikan kualitas sebagai kebaikan merupakan makna sangat umum yang tidak memiliki makna operasional. Dan secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Harapan konsumen atas produk atau jasa tertentu saja berbeda antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Harapan konsumen ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang mewakili kualitas seperti berikut ini. Harapan konsumen. Yang pertama, kemampuan service atau serviceability adalah ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu produk dirawat atau diperbaiki setelah di tangan konsumen. Kemudian kinerja atau performance adalah tingkat konsistensi dan seberapa baik produk dapat berfungsi. Selanjutnya, fitur atau feature adalah karakteristik produk yang membedakan secara fungsional dengan produk yang mirip atau sejenis. Dan selanjutnya, estetika atau estetik adalah tingkat keindahan penampilan produk dan penampilan dari fasilitas, perlengkapan, personel, dan materi komunikasi untuk jasa. Selanjutnya ada keandalan atau reliability, adalah kemungkinan atau peluang produk atau jasa dapat bekerja sesuai dispesifikasikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, keawetan atau durability adalah lama produk dapat berfungsi atau digunakan. Selanjutnya, kualitas kesesuaian atau quality of conformance adalah tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang ditentukan pada desainnya. Dan yang terakhir, kesesuaian dalam penggunaan atau fitness of use adalah kecocokan produk untuk menghadirkan fungsi seperti yang diiklankan. Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan kualitas optimal, di mana pada pendekatan kualitas optimal ini kesesuaian kualitas ditekankan pada dimensi kesesuaian untuk digunakan, fitness for use. Jadi kualitas itu dihasilkan harus bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan, di mana spesifikasi kualitas itu ditentukan dalam nilai tertentu yang sudah teruji tanpa ada toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan. Jadi jika terjadi penyimpangan dalam menghasilkan produk, itu dianggap sebagai produk yang cacat. Selanjutnya kita masuk kepada slide pengukuran dan pelaporan biaya kualitas.
Demi menciptakan produk yang memiliki kualitas tinggi dan bermutu, perusahaan itu harus melakukan yang namanya kegiatan pengukuran dan pelaporan terhadap biaya kualitas tersebut. Di mana dengan tujuan ini, dengan kegiatan ini, dengan aktivitas ini diharapkan untuk bisa mengetahui seluruh upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk bisa menghasilkan produk secara lebih optimal lagi. Dengan hasil yang optimal, perusahaan dapat menciptakan produk yang berkualitas serta memiliki mutu yang tinggi. Untuk biaya kualitas sendiri memiliki dua kelompok, di mana kelompok yang pertama adalah tentang aktivitas pengendalian dan yang kedua adalah biaya yang berkaitan dengan aktivitas kegagalan. Jadi pengendalian dan kegagalan. Sebelum kita masuk ke sub bagian dari dua kelompok ini, kita masuk ke dulu apa sih pengertian tentang biaya kualitas. Biaya kualitas atau yang disebut dengan cost of quality merupakan biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah. Sekarang kita masuk ke sub bagian. Sebelum kita masuk ke sub bagian, kita bahas dulu tentang biaya kualitas itu memiliki dua kelompok. Yang pertama adalah aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan. Aktivitas pengendalian dilaksanakan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kualitas. Sementara aktivitas kegagalan karena adanya kegagalan dalam menjalankan aktivitas atau adanya produk yang berkualitas rendah atau cacat. Di mana pemahaman biaya kualitas akan membantu perusahaan dalam menganalisis dan meningkatkan kesesuaian kualitas produk yang akan berguna dalam mengembangkan layanan dan brand image produk. Hal tersebut sangat penting bagi pencapaian tujuan untuk menjadi perusahaan yang berhasil. Jadi, biaya kualitas itu adalah salah satu faktor kesuksesan dalam menciptakan produk yang berkualitas, di mana perusahaan itu harus memiliki pemahaman terhadap produknya sendiri, terhadap pengendalian dalam biaya kualitas itu sendiri. Biaya kualitas memiliki dua kelompok yang sudah disebutkan tadi, di mana dua kelompok itu memiliki cabang-cabangnya lagi, memiliki sub-subnya lagi. Ada 4 sub kelompok biaya. Yang pertama adalah biaya pencegahan atau yang disebut dengan prevention cost. Kemudian biaya penilaian appraisal cost, biaya kegagalan internal atau yang disebut dengan internal failure cost, serta kegagalan eksternal atau yang disebut dengan external failure cost. Di mana biaya pencegahan dan biaya penilaian merupakan sub dari kelompok biaya pengendalian, sedangkan biaya kegagalan internal dan eksternal merupakan sub kelompok biaya kegagalan. Pada 4 sub ini kita akan mempelajari apa sih pengertiannya. Pada biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi karena adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas jasa atau produk yang berkualitas rendah. Sementara pada biaya penilaian adalah biaya yang terjadi karena dilakukannya penentuan apakah produk dan atau jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Untuk kebalikannya yaitu biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Dan biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen dan diketahui setelah produk berada di luar perusahaan atau sudah di tangan konsumen. Sekarang kita masuk ke slide metode multiplier, di mana metode ini diasumsikan bahwa total biaya kualitas merupakan multiplikasi dari beberapa ukuran biaya kegagalan, sehingga untuk mengestimasi biaya kegagalan total dapat dilakukan dengan mengalihkan dengan menggunakan suatu angka pengalih yang ditentukan dengan biaya kegagalan total yang terobservasi. Baik,
terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode multiplier. Berdasarkan metode ini, diasumsikan bahwa total biaya kualitas merupakan multiplikasi dari beberapa ukuran biaya kegagalan, sehingga untuk mengestimasi biaya kegagalan total dapat dilakukan dengan mengalikan dengan menggunakan suatu angka pengali yang ditentukan dengan biaya kegagalan total yang terobservasi. Hal ini dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu biaya kegagalan eksternal total sama dengan K kali biaya kegagalan eksternal terobservasi. Simbol K merupakan angka pengali yang merefleksikan efek multiplier. Perusahaan menentukan K berdasarkan data-data di masa lalu atau pengalaman perusahaan. Misalnya perusahaan Trigold berhasil menghitung biaya kegagalan eksternal terobservasi tahun 2012 sebesar 2 juta. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, K ditentukan sebesar 4, maka tahun 2012 biaya kegagalan eksternal total ditentukan sebesar 8 juta, yaitu 4 dikali 2 juta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode Taguchi Quality Loss Function. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap penyimpangan dari target kualitas akan menyebabkan biaya kualitas tersembunyi, dan kenaikan biaya kualitas merupakan pengkuadratan setiap penyimpangan dari nilai target. Pandangan dalam metode Taguchi ini berbeda dengan pandangan tradisional yang mengizinkan adanya penyimpangan selama masih dalam rentang target. Perhitungan biaya kegagalan eksternal total dengan metode Taguchi dapat diformulasikan sebagai berikut. LY sama dengan K dalam kurung Y kurang T pangkat 2, di mana keterangannya adalah K merupakan konstanta proporsional yang tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Simbol K merupakan nilai yang diestimasi dan dihitung dengan membagi nilai biaya terestimasi dengan pangkat penyimpangan dari nilai target. Simbol K dihitung dengan cara K sama dengan C tambah D kuadrat. C sama dengan kerugian pada limit terendah atau tertinggi. D jarak limit dari nilai target. Y merupakan nilai aktual karakteristik kualitas, dan T nilai target karakteristik kualitas. L kerugian akibat kualitas atau biaya kegagalan eksternal total. Selanjutnya kita membahas mengenai pelaporan biaya kualitas. Informasi menjadi dasar penting dalam proses pembuatan keputusan. Pelaporan biaya kualitas dapat menjadi sumber informasi terpenting dalam pembuatan keputusan perbaikan kualitas dan penurunan biaya kualitas. Langkah pertama dalam membuat pelaporan biaya kualitas adalah menentukan biaya kualitas sesungguhnya untuk setiap komponen kualitas. Langkah berikutnya adalah mengelompokkan komponen-komponen biaya kualitas tersebut dalam kelompok-kelompok biaya kualitas. Pengelompokan ini bermanfaat agar manajer dapat mengetahui distribusi penyebaran biaya kualitas yang terjadi. Selanjutnya kita membahas mengenai pengelolaan biaya kualitas. Pengelolaan biaya kualitas dibagi menjadi dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan tradisional. Pandangan ini pertama kali dikemukakan oleh J.M. Juran yang mengemukakan model biaya kualitas optimal. Dalam model ini, kualitas dibagi dalam 3 zona relatif terhadap titik total biaya kualitas minimum. Aktivitas peningkatan kualitas dipilih pada daerah di bawah zona tingkat kualitas optimal. Zona kesempurnaan berada di atasnya, dan di antara keduanya terdapat zona tidak berbeda atau indifference. Pada zona kesempurnaan terdapat banyak permasalahan untuk mencapai cacat nol atau zero defect produk. Yang kedua ada pandangan kontemporer. Untuk mendapatkan manfaat biaya, maka tidak diperbolehkan adanya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Tingginya penyimpangan akan semakin memperbesar kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, tingkat optimal tingkat kualitas akan terjadi pada kondisi cacat nol atau zero defect, yang berarti total biaya kualitas terendah yang dicapai pada saat tidak terjadi cacat. Terdapat 3 pembeda antara pandangan kontemporer dengan pandangan tradisional. Yang pertama itu, biaya pengendalian tidak mengalami kenaikan tanpa batas. Yang kedua, biaya pengendalian akan naik kemudian menurun pada saat mendekati nilai robust. Yang ketiga, biaya kegagalan dapat bernilai nol. Selanjutnya kita akan membahas mengenai activity based management dan biaya kualitas optimal. ABM membedakan biaya kualitas menjadi 2 kelompok, yaitu biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Dengan menggunakan kriteria penentuan biaya bernilai tambah,
maka biaya kualitas kelompok penilaian serta kegagalan internal dan eksternal adalah biaya tidak ternilai tambah. Sedangkan biaya pencegahan dikategorikan sebagai biaya bernilai tambah. Jika aktivitas pencegahan dilakukan secara efisien, apabila aktivitas pencegahan tidak dilakukan secara efisien dengan pemilihan, pengurangan, atau bahkan berbagi aktivitas, dapat dimanfaatkan untuk menjadikan aktivitas pencegahan menjadi bernilai tambah. Dalam menggunakan ABM, untuk kepentingan pengurangan biaya kualitas yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi akar penyebabnya atau pemicu biaya aktivitas, terutama aktivitas kegagalan. Jika diketahui akar penyebabnya, semua aktivitas, maka sumber kegagalan atau ketidakefisien maka akan bisa dideteksi. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai analisis tren. Pelaporan biaya kualitas dapat memberikan gambaran mengenai distribusi biaya kualitas dalam kelompok aktivitas kualitas. Dengan menggunakan grafik tren, akan diketahui perkembangan total dan per komponen dari periode ke periode. Kemudian dengan melakukan perbandingan antar komponen kualitas akan diketahui hubungan dan pengaruh antar komponen tersebut. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Joshua. Selanjutnya, saya Joshua Agatha Manalu akan melanjutkan pembahasan dari bab 8 mengenai biaya kualitas dan produktivitas. Kita akan masuki bagian materi identifikasi permasalahan pengendalian kualitas. Program manajemen kualitas yang efektif itu termaksud di dalamnya adalah identifikasi permasalahan-permasalahan pengendalian kualitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut adalah metode diagram sebab akibat atau disebut dengan fishbone diagram. Karena bentuknya mirip tulang ikan sehingga dikatakan fishbone diagram. Metode diagram ini dikemukakan oleh Ishikawa, sering disebut juga diagram Ishikawa. Kemudian dapat kita lihat pada slide berikut, ada penyebab penyimpangan kualitas. Yang pertama ialah manusia, kemudian juga metode, mesin, bahan, pengukuran, dan lingkungan. Yang menjadi penyebab manusia ialah contohnya seperti apakah tersedia panduan kerja, kemudian adakah yang mengganggu konsentrasi di tempat kerja, kemudian apakah pekerjaan sudah dilakukan secara efisien. Namun penyebab dalam untuk metode ialah sudahkah kotak penyimpanan diberi label yang sesuai, contohnya seperti itu. Kemudian apakah tersedia instruksi pelaksanaan yang jelas, kemudian adakah pengawasan dan pengendalian yang memadai. Kemudian penyebab yang ketiga ialah mesin. Dalam mesin ini contohnya seperti apakah peralatan yang sesuai digunakan, apakah mesin sesuai dengan kebutuhan produksi, kemudian sudahkah mesin dipelihara dengan baik, kemudian apakah mesin dijaga dengan memadai. Kemudian penyebab yang keempat ialah bahan. Bahan ini menjadi pertanyaannya ialah apakah semua bahan yang dibutuhkan tersedia, apakah semua bahan sudah diuji secara layak, dan apakah bahan disimpan di tempat yang layak. Penyebab yang kelima ialah pengukuran. Pengukuran ini penyebabnya ialah yang menjadi pertanyaan ialah sudahkah alat ukur ditera, kemudian adakah variasi pengukuran dari operator ke operator, kemudian apakah lingkungan memengaruhi hasil pengukuran. Kemudian penyebab yang keenam ialah lingkungan. Penyebab lingkungan ini contohnya seperti apakah hasil proses dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan, kemudian apakah proses dilakukan pada lingkungan yang terkendali. Jadi apabila penyebab rendahnya kualitas atau tingginya biaya kualitas telah diketahui, maka selanjutnya dapat dibuat strategi untuk mengurangi biaya kualitas. Umumnya strategi pengurangan biaya kualitas dibuat berdasarkan premis berikut ini. Yang pertama, setiap biaya kualitas ada penyebabnya. Yang kedua, penyebab dapat dicegah. Selanjutnya kita masuk ke bagian slide yang berikutnya mengenai produktivitas dan efisiensi. Efisiensi proses adalah kemampuan untuk mengubah input menjadi output antara atau throughput pada biaya terendah. Efisiensi proses sangat ditentukan oleh apakah karyawan telah bekerja ke arah tujuan sama output antara merupakan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dan disampaikan pada konsumen pada suatu periode waktu pengukuran. Kemudian slide berikutnya
kita melihat materi hubungan antara ukuran efisiensi proses. Di sini ada kualitas tinggi, kemudian turun ke produktivitas tinggi, kemudian dibagi dua menjadi waktu siklus produksi rendah dan keluaran tinggi. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa efisiensi dipengaruhi oleh waktu siklus produksi dan keluaran, dipengaruhi oleh kualitas produktivitas. Sebuah waktu siklus yang rendah mulai dari menerima order dari produk atau jasa yang telah ada sampai dikemas dan dikirim kepada konsumen. Dan keluaran tinggi lainnya hanya terjadi apabila proses berjalan produktif dan proses akan produktif bila itu berkualitas tinggi. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya mengenai pengukuran dan produktivitas. Produktivitas atau productivity menekankan pada bagaimana menghasilkan output secara efisien dan secara khusus ditunjukkan pada hubungan antara output dan input untuk menghasilkan output. Beberapa kombinasi tingkat input dapat digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output yang ditentukan. Efisiensi produktivitas total terjadi saat dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, untuk semua perpaduan input yang akan menghasilkan output pada tingkat yang ditentukan. Tidak ada satu komponen input pun yang digunakan melebihi yang ditentukan untuk menghasilkan output tertentu. Yang kedua, pada berbagai perpaduan. Untuk memenuhi kondisi pertama, yang dipilih adalah perpaduan dengan tingkat biaya terendah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi efisiensi pertukaran. Peningkatan efisiensi juga dapat dicapai dengan melakukan pertukaran antara input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa input tenaga kerja langsung lebih mahal daripada input peralatan atau modal, sehingga mengurangi input tenaga kerja dan menambahi input peralatan untuk menghasilkan output yang sama dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya kita masuk ke slide mengenai materi pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas parsial ini pengukuran produktivitas yang berarti mengkuantitatifkan perubahan produktivitas. Tujuannya ini adalah untuk memudahkan manajemen dalam memonitor naik turunnya produktivitas. Pengukuran sebaiknya dilakukan secara aktual maupun prospektif. Pengukuran produktivitas input demi input satu persatu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan